Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Roger, selamat datang ke YouTube channel saya. Tema yang akan saya bahas hari ini adalah mobile payment Indonesia. Trend pembayaran di Indonesia sudah mulai bergeser. Meskipun masih ada banyak yang pakai kartu kredit dan kartu debit sebagai media pembayaran, mobile payment sudah menjadi kebiasaan baru orang Indonesia. Nah, sekarang di HP setiap orang pasti ada minimum satu aplikasi mobile payment. Sejarah industri mobile payment di Indonesia mulai sejak Telkomsel mengawali layanan mobile payment pertama, T-Cash, pada tahun 2007. Seterusnya, operator telekomunikasi lain dan perbankan juga mulai menyusul layanan yang sama. Perkembangan layanan mobile payment dipercepat apabila Gojek meluncurkan GoPay dan diusul oleh berbagai aplikasi seperti OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. 3 tahun ini, kita sudah lihat dan menikmati dari perang promosi antara aplikasi mobile payment. Perang cashback mereka gila-gilaan, malah ada yang sampai cashback 100%. Pakai duit terus demi menarik usernya menggunakan aplikasi mereka untuk belanja. Dalam perang bakat duit ratus triliunan, sekarang sudah ada 2 aplikasi mobile payment berhasil bangkit ke top 2, yaitu GoPay dan OVO. Dan video ini kita akan bahas bagaimana GoPay dan OVO bisa bangkit di Indonesia dan prediksi perkembangan mereka di industri mobile payment. Fungsi mobile payment adalah untuk memudahkan pembayaran online antara pembayar dan penerima. Aplikasi kayak gini, strategi pertamanya harus membanyakkan penerima, yaitu merchant. Jadi penggarapan merchant menjadi titik perang di mobile payment. Skenario pembayaran apapun juga bisa pakai mobile payment seperti pembayaran tagihan listrik, beli pulsa, bayar asuransi, belanja online, beli tiket transportasi, dan banyak lagi penggunaannya. Selain kerjasama dengan merchant yang banyak, aplikasi mobile payment juga harus kerjasama dengan merchant tertentu secara eksklusif untuk menambah pengguna aktifnya. Ambil contoh GoPay. GoPay adalah fitur eksklusif di Gojek. Target Gojek adalah bikin kamu pakai GoPay minimum 5 kali sehari. Ini cuma estimasi saya ya, mungkin target mereka lebih tinggi. Kenapa 5 kali? Pertama, kamu pergi kerja, naik Gojek akan pakai GoPay. Terus kamu beli sarapan di Indomaret, pakai GoPay. Makan siang di kantin, pakai GoPay. Makan malam sama teman di kafe, pakai GoPay. Terus kamu balik rumah dengan Gojek, pakai GoPay. Jadi sangat penting perusahaan mobile payment mendapat mitra yang bagus dan eksklusif. Seperti GoPay bisa jadi populer kerana sudah terintegrasi dengan aplikasi Gojek. Gojek di Indonesia sudah menjadi super app. Super App adalah aplikasi yang menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Semua transaksi atau layanan dalam satu pintu. Selain GoRide, layanannya sudah mencakupi GoSend, GoFood, GoBox, GoMassage, GoMart, dan banyak layanan lagi. Monthly active user aplikasi Gojek sudah mencapai 29,2 juta di Indonesia. 70% dari user Gojek itu pakai GoPay. Berarti pengguna aktif GoPay itu adalah ada 20 juta orang. Sampai sekarang tidak ada aplikasi lain di dunia ini yang seperti Gojek. Tersedia semua layanan untuk keperluan harian dengan e-wallet sendiri. Ini impian setiap VC untuk invest di aplikasi seperti Gojek. Sekarang kita cerita sedikit tentang latar belakang OVO. Nah, pemilik OVO adalah Lippo Group. Walaupun Lippo Group bergerak di bidang properti, tapi mereka sangat agresif untuk masuk ke dunia IT. Dan selama ini, Lippo Group pernah meluncurkan 2 produk digital secara high profile. Yang pertama, mataharimall.com. Untuk masuk ke bidang e-commerce tapi gagal bersaing dengan Tokopedia dan Bukalapak. Setelah itu, Lippo meluncurkan OVO untuk masuk ke bidang mobile payment dan sudah mendapat izin Bank Indonesia pada tahun 2017. Walaupun OVO sudah telat 3 tahun dari GoPay, tapi dia masih bisa berkembang cepat dalam waktu dekat dan hampir nyalip GoPay. Nah, ada 3 faktornya. Nah, pertama, OVO menggunakan network shopping mall Lippo Group. Semua merchant yang kerjasama dengan Lippo Mall menyediakan OVO sebagai alternatif pembayaran untuk shoppernya. Keunggulan bisnes properti Lippo Mall dimanfaatin untuk aplikasi OVO supaya bisa mendapat golongan user pertama dalam waktu yang singkat. Kita sudah tahu saat GoPay itu launching, GoPay sering digunakan saat kita pesan Gojek.
Saya masih ingat dulu ada promosi GoPay. Saya pesan Gojek pakai pembayaran GoPay. Biaya Gojek itu hampir gratis, senang banget. Makanya strategi kedua OVO adalah kerjasama dengan musuhnya Gojek, Grab. Grab sebenarnya sudah punya GrabPay di negara lain. Tapi di Indonesia, Grab ada kendala untuk mendapat izin Bank Indonesia. Dan Lipo Group juga pernah invest di Grab. Kalau Grab nggak bisa dapat izin BI, cara yang lebih cepat adalah kerjasama dengan OVO. Seterusnya, OVO juga kerjasama dengan perusahaan e-commerce lokal yang paling besar, Tokopedia, secara eksklusif. Dengan kerjasama ini, OVO sudah mendapat golongan user pembelanjaan offline dan online. OVO dan GoPay pernah mengklaim sendiri adalah market leader di Indonesia. Tapi menurut data App Annie di Februari 2019, OVO adalah aplikasi fintech nomor 1 berdasarkan MAU-nya. GoPay tidak ada di ranking tersebut karena GoPay masih terintegrasi di aplikasi Gojek, bukan aplikasi sendiri. Kalau mau hitung Gojek di ranking tersebut, udah langsung bisa jadi top 1 di rankingnya. Berkat Gojek, GoPay sudah punya pengguna aktif paling banyak di Indonesia. GoPay sudah kayak Superman, hero yang paling hebat di DC. Gimana cara OVO, si Captain America ini bisa bersaing dengan GoPay? OVO harus bergandeng dengan partner yang kuat. Ada Grab, Iron Man, ada Tokopedia, Thor, untuk bentukin tim Marvel. Dan sekarang sudah ada rumor ya bahwa OVO bakal merger dengan Dana. Walaupun sekarang belum ada konfirmasi rumor dari pihak OVO dan Dana, merger dua perusahaan ini kemungkinan besar bisa jadi. Sekarang posisi Dana di nomor 3. Kalau Dana mau ngejar market share dari GoPay dan OVO, dia harus kencangin lagi promosinya untuk merebut user baru. Tapi kondisi sekarang sudah susah mendapat funding untuk bakar duit. Kalau ada duit untuk bakar pun tidak tentu bisa menang GoPay dan OVO. Apalagi di belakang Dana ada Link Aja dan ShopeePay. Kalau susah menang, mendingan gabung sama yang posisi kedua untuk challenge market leadernya. Kalau Dana sudah merger dengan OVO, mereka bisa lebih fokus untuk lawan GoPay. Selain itu, investor dari OVO ada SoftBank. Di balik Dana ada pemegang saham Ant Financial, afiliasi Alibaba Group. SoftBank dan Alibaba pernah ada sejarah romantis. Owner SoftBank, Masayoshi Son, cuma dengar presentasi Jack Ma selama 6 menit, langsung invest 20 juta US dollar di Alibaba. Dan investasi itu berhasil menjadi 50 miliar US dollar setelah Alibaba IPO. Cerita ini sudah menjadi testimoni sukses di sejarah VC. Jadi, kemungkinan besar mereka akan bergandeng lagi untuk kue besar mobile payment Indonesia. Coba kita lihat nilai apa yang Dana bisa kasih setelah merger dengan OVO. Pertama, Dana afiliasi dengan MTech, konglomerat media. MTech punya TV channel, studio film, dan publikasi online bisa bikin promosi skala besar di seluruh Indonesia. Dan subsidiarinya ada TixID, platform tiket film yang pakai pembayaran Dana secara eksklusif. Dan selain itu, Dana juga kerjasama eksklusif dengan Bukalapak dan Lazada. Kalau merger ini jadi, tim Marvel ini tambah lagi Dana, Bukalapak, Lazada. Sekarang sudah ada The Hulk, Spider-Man, Black Widow. Sedangkan platform e-commerce yang menjadi partner Gojek ada JDID dan Blibli. User mereka gak sebanyak Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Balik lagi, GoPay itu masih sangat mengandalkan user dari ekosistem Gojek. Dengan aplikasi Gojek sendiri, apa bisa melawan tim Avenger ini? GoPay kalau mau lawan tim Marvel ini, dia butuh partner lagi. Baru-baru ini, Gojek baru dapat investment baru dari perusahaan raksasa barat, Facebook dan PayPal. Dan seperti video yang saya bikin kemarin, selain TikTok, aplikasi sosmed yang dominasi di pasar Indonesia semuanya dari Facebook Group, terutama aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan Facebook, dia punya ambisi untuk meluncurkan WhatsApp Pay di seluruh dunia. Kalau bisa menyatukan fitur payment di aplikasi chat, impact-nya akan jauh lebih besar dari aplikasi Facebook sendiri. Coba lihat skala besar WeChat Pay di China dan Line Pay di Jepang. WhatsApp adalah aplikasi chat yang paling banyak orang pakai di Indonesia. Cara yang paling cepat untuk Facebook tembus pasar mobile payment Indonesia adalah integrasi dengan GoPay.
Bayangin, kamu bisa kirim uang ke teman kamu kayak kamu kirim foto lewat voice WhatsApp. Selain itu, Facebook dan Instagram bakal tambah fitur shopping. Kamu bisa langsung beli barang di Facebook dan Instagram tanpa keluar dari aplikasinya dan bayar dengan GoPay. Ada banyak orang juga bilang kerjasama dengan Facebook tidak cuma eksklusif ke GoPay. Kedepannya juga bakal kerjasama dengan OVO. Tapi kalau GoPay diutamakan dulu, ini sudah bisa menambah jarak GoPay sama tim OVO. Selain itu, kita jangan lupa ada perusahaan unicorn yang masih netral seperti Shopee dan Traveloka. Platform mereka belum ada opsi fitur pembayaran GoPay, OVO atau Dana, melainkan fitur mereka sendiri, ShopeePay dan Traveloka Pay. Mereka emang belum ada pengumuman untuk kerjasama dengan GoPay atau OVO. Tapi kalau lihat investor di balik mereka, yang invest di perusahaan induk Shopee, C Group, adalah Tencent, musuh besar Alibaba. Dan kebetulan Tencent juga investor penting di Gojek. Makanya kemungkinan besar Shopee akan masuk ke tim GoPay. Nah, di balik Traveloka, ada pemegang saham penting perusahaan travel yang besar namanya Expedia Group. Musuhnya Expedia Group adalah Booking Holdings yang sudah invest di Grab. Jadi kemungkinan besar Traveloka akan kerjasama dengan GoPay juga. Kedua-dua perusahaan ini adalah market leader di bidang e-commerce dan travel. Dengan backup dua perusahaan ini, tim GoPay akan menjadi sangat kuat. Di tim GoPay, tim DC ini sudah ada Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, dan Cyborg. Perang antara tim GoPay, si tim DC, sama tim OVO, tim Marvel akan menjadi topik utama di masyarakat Indonesia. Balik lagi ke OVO dan Dana. Misalnya mereka mau merger pun harus lewat Bank Indonesia dulu. Karena mereka masing-masing punya izin uang elektronik. Jadi kalau merger jadi satu perusahaan, berarti ada dua izin dong. Ini kemungkinan besar Bank Indonesia tidak akan mengizinkan merger ini. Kalau cuma pakai satu izin dari salah satu perusahaan, harus pakai izin siapa? Siapa yang harus lepas izinnya? Ini juga akan menjadi isu penting di merger dua perusahaan ini. Kalau merger ini tidak terjadi, berarti perang mobile payment akan tambah kacau lagi. Karena selain ada pemain baru, ShopeePay yang sekarang lagi terus promosi cashback 60%, ada raksasa baru WeChat Pay dari Tencent sudah bergandeng dengan CIMB Niaga, sudah mendapat izin operasional di Indonesia. Semua pemain akan bakar duit terus supaya bisa mempertahan market share-nya. Ya, di sisi lain, kita sebagai konsumen malah senang karena banyak promosi dan subsidi dari perusahaan tersebut. Yang bisa kita pasti sekarang, situasi ini tidak akan berlanjut lama. Karena investor di balik perusahaan-perusahaan ini juga gak kuat kalau bakar duit terus. Apalagi keadaan ekonomi sekarang masih lemah. Saya rasa dalam 2 tahun ini, industri mobile payment Indonesia akan ada perubahan yang signifikan. Pemain kecil masing-masing akan bergabung dengan tim pemain besar. Yang penting, industri ini akan maju terus dan masyarakat Indonesia akan menikmati banyak kemudahan dari inovasi teknologi mereka. Sharing video saya sampai sini hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, bisa subscribe channel saya dan share videonya ke teman-teman yang lain. Terima kasih dulu, kita ketemu lagi. Bye-bye.